Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Zaini. Saya bertugas sebagai manajer kapal Sangkaling Evo 3 dari Mekatronik Tim 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Agung Abdillah. Saya bertugas sebagai analisis dan pilot kapal Sangkaling Evo 3 dari Mekatronik Tim 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Nabil. Saya bertugas sebagai desainer dan co-pilot kapal Sangkaling Evo 3 dari Mekatronik Tim 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Eko Dandi. Saya sebagai mekanik dan manufakturing kapal Sangkaling Evo 3 dari Mekatronik Tim 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Deca Rizky Camin. Saya sebagai mekanik dan manufakturing kapal Sangkaling Evo 3 dari Mekatronik Tim 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Perairan Natuna Utara merupakan wilayah perbatasan antara Vietnam dan Malaysia. Memang kerap menjadi illegal fishing oleh kapal asing. Wilayah tersebut memiliki sumber daya perikanan yang melimpah karena merupakan laut dangkal dan juga pertemuan dari arus laut yang menjadi tempat ikan berkumpul. Sesuai tema KKCTBN 2021, yaitu inovasi kemaritiman melalui teknologi digital untuk mendukung kemandirian, pertahanan, dan keamanan nasional. Mekatronik Tim 1 mengusulkan kapal Sangkaling Evo 3 dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai teknologi yang memadai di era modern saat ini. Kapal Sangkaling Evo 3 didesain khusus untuk menjaga dan memburu kapal penyusup yang masuk wilayah teritorial Indonesia. Pada kapal ini dilengkapi sebuah radar dan senjata yang dioperasikan dengan perangkat lunak berteknologi tinggi serta dapat diperbarui untuk memberikan solusi permasalahan yang ada. Pembuatan desain kapal Sangkaling Evo 3 dimulai dengan membuat lens plan sebagai rencana umum untuk menentukan dimensi lambung kapal menggunakan AutoCAD. Kemudian menganalisisnya menggunakan software Maxuf untuk mendapatkan hasil data hidrostatis, serta menggunakan Maxuf resisten guna mengetahui gariskan air dengan lambung kapal pada kecepatan tertentu. Setelah tahap analisis, dilanjutkan membuat desain 3D kapal menggunakan aplikasi Inventor. Proses selanjutnya ialah membuat master cetakan negatif. Kayu balsa sebagai bahan utama dipotong menggunakan cutting laser, dilanjutkan perakitan potongan frame, serta menutupi bagian permukaannya dengan balsa menggunakan lem G, sehingga terbentuk master cetakan negatif. Setelah proses assembly selesai, dilanjutkan proses presianan dan pendempulan sebagai penguat konstruksi dan menutupi celah master bodi kapal. Setelah itu, dilakukan pengamplasan. Tahap selanjutnya ialah pembuatan cetakan negatif. Tahap pertama ialah pelapisan mirror glass dan PVA pada seluruh bagian master cetakan agar mempermudah pelepasan cetakan negatif. Dilanjutkan pelapisan resin dan aerosil, kemudian pemberian resin dan fiberglass sebagai konstruksinya yang diulang hingga 3 kali dengan langkah yang sama. Setelah semua bagian sudah kering, dilakukan pelepasan cetakan negatif dari master cetakannya. Kemudian untuk menutupi bagian yang kurang rata, kami mengepoksinya. Tahap selanjutnya, proses pembuatan cetakan positif. Dalam tahapan ini, menghasilkan output berupa hole akhir yang telah siap digunakan. Prosesnya hampir sama dengan pembuatan cetakan negatif. Pemberian mirror glass dan PVA dilanjutkan dengan tahapan pemberian resin dan woven roving yang dilakukan hingga 3 kali. Setelah semua bagian sudah kering, dilakukan pelepasan hull kapal dari cetakan negatifnya. Proses selanjutnya ialah pembuatan hull atas dengan bantuan kaca. Kemudian dilakukan pelapisan woven roving dan resin sebanyak 2 kali. Setelah lapisan hull atas kering, kemudian dilakukan penggabungan antara hull atas dan bawah menggunakan campuran resin dan aerosil. Proses dilanjutkan dengan perakitan superstruktur kapal yang terbuat dari kayu balsa. Kayu dipotong sesuai pola yang telah dibuat dan dilekatkan satu dengan yang lainnya menggunakan lem Korea. Setelah hull dan dek atas kapal selesai dibuat, kemudian kami melakukan finishing dengan memberikan epoksi.
Pada peletakan mesin Genoa 30cc dipasang pada titik center of gravity kapal, sehingga tidak mengganggu stabilitas kapal tersebut. Dilanjutkan pembuatan lubang pada belakang hull kapal, kemudian dilakukan pemasangan komponen-komponen kapal seperti trim tab, stringer, tune fin, dan lain-lainnya. Ketika prototipe kapal Sangkaling Evo 3 terselesaikan, dilanjutkan pemasangan peralatan kemudi kapal. Langkah awal ialah pemasangan dua servo yang tersambung dengan receiver dan baterai sebagai sumber energinya yang berada pada radio box. Servo 1 untuk pengendali gas pada throttle arm di karburator, dan servo 2 sebagai pengendali rudder kapal. Setelah itu, dilakukan pemasangan sistem penembak yang diawali pemasangan dua buah servo pada mounting servo yang telah disiapkan sebelumnya menggunakan 3D printing. Servo 1 untuk posisi pitch dan servo 2 untuk posisi yaw. Setelah dua servo telah terpasang, dilakukan pemasangan receiver beserta baterainya, dua rangkaian ADC, dua modul relay, dan dua buah rangkaian Joultiff. Pada pengujian berat pada kapal Sangkaling Evo 3, didapatkan berat sebesar 2,6 kg untuk berat mesin. Sedangkan untuk hull beserta komponen pendukung serta hull atas didapatkan berat 6,9 kg, sehingga berat total kapal sebesar 9,5 kg. Berat ini sesuai regulasi displacement yaitu minimal 5 kg. Saat trial pertama dilakukan, kapal memiliki kendala yaitu mengalami kebocoran pada sela-sela komponen dan terjadi cipratan air yang masuk pada karburator. Dalam mencari kecepatan dengan gerak lurus, kami sudah memperbaiki kendala sebelumnya. Dengan panjang lintasan 50 meter, kapal Sangkaling Evo 3 mendapat kecepatan rata-rata sebesar 7,3 meter per second. Pengujian ini dilakukan 3 kali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pada pengujian gerak zigzag, didapatkan overshoot pertama sebesar 4 derajat selama 2,2 second, dan overshoot kedua sebesar 6 derajat selama 2,8 second. Pada pengujian turning, didapatkan radius putar sebesar 2,7 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan. Pada uji coba sesuai lintasan dengan jarak kurang lebih 220 meter, Sangkaling Evo 3 membutuhkan waktu 34 second. Dengan jarak kurang lebih 1 meter, sistem penembak dari kapal dapat bekerja dengan baik. Sangkaling Evo 3 didesain khusus untuk menjaga dan memburu kapal penyusup yang masuk wilayah teritorial laut Indonesia. Kami menggunakan motor bakar 2 langkah, kapasitas 30 cc dengan sistem kendali remote control. Setelah melakukan beberapa kali trial dan pengujian guna mengetahui performa kapal, hasil yang didapatkan cukup baik. Dalam konteks KKCTB 2021 ini, diharapkan Sangkaling Evo 3 mampu menjawab inovasi teknologi kemaritiman digital guna ikut andil dalam ide untuk mendukung kemandirian income yang sekarang ini sedang menjadi isu utama di Indonesia.